Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi. Ya, kita akan bahas kali ini tentang materi pengukuran berat bersama Udina. Ya, nah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, nah kita lanjut ke materi. Nah, kita masuk ke mengenal alat ukur berat. Ya, apa saja alat ukur berat itu? Nah, ternyata macamnya banyak sekali. Yang pertama ada timbangan badan. Ya, nah timbangan badan ini dipakai untuk mengukur berat badan. Yang kedua ada timbangan beras. Nah, timbangan beras ini tentu saja digunakan untuk mengukur berat dari beras yang banyak, yang karung-karungan itu. Ya, pakai alat seperti itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu ada timbangan bayi. Nah, timbangan bayi tentu saja dipakai untuk menimbang anak-anak bayi. Ketika anak-anak kecil dulu itu ukur beratnya pakai timbangan bayi. Selanjutnya ada timbangan digital. Nah, ini tidak asing ya, karena mungkin kalau anak-anak sering diajak mamah beli buahan di mall, nah ini nimbangnya pakai timbangan digital seperti ini. Nanti buahnya ditaruh di atas timbangan itu, lalu muncul angka ya sesuai dengan berat buahnya. Tapi tidak dipakai untuk menimbang buah saja, bisa juga untuk menimbang daging, ya, seperti itu. Selanjutnya ada neraca. Nah, neraca ini dipakai untuk menimbang emas, ya, ada di toko-toko emas. Selanjutnya ada timbangan kue. Nah, timbangan kue ini dipakai tentu saja untuk mengukur berat atau ukuran dari bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kue. Itu bisa, atau digunakan untuk mengukur kue itu sendiri. Kue-kue yang akan dijual itu pakai timbangan kue. Nah, selanjutnya ada timbangan warung. Nah, ini kalau anak-anak pernah diajak atau disuruh mamah belanja ke warung, Mas, Mbak, tolong belikan telur misalnya. Nah, ini biasanya nimbangnya pakai timbangan seperti ini, ya. Timbangan beras yang beratnya itu tidak banyak, hanya 1-2 kg juga biasanya pakai timbangan warung seperti ini. Ya, yang terakhir ada timbangan gantung. Nah, nanti barangnya digantungkan, nanti angkanya akan muncul sesuai dengan berat dari bendanya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi tangga konversi berat. Oke. Nah, di tangga konversi berat ini hampir sama dengan konversi panjang dan konversi volume yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh Bu Kokom dan Pak Heri, ya. Yang pertama ada kilogram. Ya, yang kedua ada gram, yang ketiga ada dekagram, yang keempat ada gram, yang kelima ada desigram, yang keenam ada sentigram, yang terakhir ada miligram. Nah, di sini ada catatan ya, di hektogram. Nanti kalau anak-anak menemukan hektogram, itu sama dengan ons. Ya. Jadi kalau ada kata-kata ons jangan bingung, itu sama dengan hektogram. Oke, yang perlu kita pahami di tangga ini adalah ketika turun satu tangga, satu tingkat, maka dikalikan 10. Oke. Dan ketika naik satu tingkat, maka dibagi 10. Ya, paham ya? Dari tangga konversi berat penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke selain satuan berat yang ada di atas itu, ternyata ada lagi ya satuan berat yang harus kita kenal. Hanya mengenal saja untuk di kelas 3 ini, yaitu ada satuan ons, pon, kuintal, dan ton. Nah, yang perlu kita tahu di sini adalah 1 ons itu ada 100 gram. Lalu 1 pon ada 500 gram. Yang keempat, 1 kuintal itu ada 100 kg, lalu 1 ton ada 1000 kg. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya saja langsung. Oke. Nah, ada soal 1 kg
ada berapa gram? Kita lihat. Kilogram ke gram. Itu kira-kira turun berapa ya? Kita lihat. Fokus ke kilogram. Turun 1, 2, 3. Nah, di sini, dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga. Artinya 1 kilogram 1 itu tadi dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 10 lagi, dikalikan dengan 10 lagi. 10-nya ada 3 karena tangganya turun 3 tingkat. Jadi hasilnya 1000 gram. Paham ya? Ya, mudah ini, ya. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Yang berikutnya ini yang naik, ya. Kita lihat catatannya. Kalau turun tadi dikali, berarti kalau naik dibagi, ya. Yo, contohnya ada 4000 dekagram, ada berapa kilogram? Nah, kita lihat. Dekagram, fokus ke dekagram, naik 1 ke hektogram, lalu naik 1 lagi ke kilogram. Stop, yang diminta adalah kilogram. Nah, tadi naik berapa? Naik 2. Nah, artinya dari dekagram ke kilogram itu naik 2 tangga. Nah, berarti 4000 dekagram dibagi 10 dibagi 10, 2 kali, ya. 2 kali karena naiknya 2, ya. Jadi hasilnya 40 kilogram. Paham ya? Paham dong, mudah sekali ini. Nah, masih di soal konversi satuan berat. Nah, ini dengan gambar nih. Ada gambar seperti ini. Kalau ada soal seperti ini nanti jangan bingung. Di sini sama diminta untuk mengubah satuannya. Nah, ini ada 3 kg itu setara dengan berapa gram? Maksudnya seperti itu, timbangannya seimbang, ya. Nah, ini kita pakai tangga lagi, ya. Anak-anak, ini berarti kalau menghitung berat, lalu panjang, lalu volume, kalau ada soal seperti itu berarti menggunakan tangga terus. Nah, ini berarti tangga konversinya anak-anak harus hafal. Ya, dihafalkan ya. Oke, kita lihat dulu ini sebagai latihan. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sudah lengkap tangganya, kita lihat. Soal yang diminta adalah 3 kilogram berapa gram? Kita lihat turun berapa? 1, 2, 3. Nah, ternyata dari kilogram ke gram itu turun 3 tingkat. Nah, artinya 3 kilogram dikali 3 itu tadi, 3 dikali 10 dikali 10 dikali lagi 10. Ya, karena turun 3 jadi 10-nya ada 3. Ya, 10-nya ada 3. Jadi hasilnya 3000 gram. Paham nggih? Ya, insya Allah paham. Ya, anak-anak pasti bisa. Lanjut. Nah, ini ada masih dengan contoh soal. Di sini ada gambar ikan asin yang ditimbang. Nah, itu kita lihat kira-kira itu beratnya berapa. 2 ya, di angka 2 lebih ya. Mau ke angka 3, tapi belum ada 3. Kira-kira berapa ya itu? Oh, ternyata berat ikan asinnya adalah 2 kg 600 gram. Ya. Nah, sekarang 2 kg 600 gram itu diminta untuk dijadikan gram. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah nih. 2 kg ditambah 600 gram. Yang kilogram tadi diubah dulu menjadi gram, ya. 2 kg itu 2000 gram lalu ditambah dengan 600 gram, maka hasilnya 2600 gram. Paham ya? Ya, paham, pasti bisa. Oke, lanjut ke soal cerita. Ini ya, penerapan pengukuran berat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada contoh soal seperti ini. Yang pertama, ibu memiliki tepung terigu sebanyak 3 kg. Nah, ternyata di rumah masih tersedia tepung terigu sebanyak 250 gram. Nah, berapa gram tepung
tepung terigu ibu sekarang? Nah, ini soal cerita. Berarti kalau soal cerita itu cara mengerjakannya harus dengan apa? Nah, harus dengan kalimat matematika. Kita lihat. Ya, 3 kilogram ditambah dengan 250 gram. Kenapa ditambah? Karena jumlahnya semakin banyak. Masih ada di rumah, lalu ibu beli lagi. Berarti kan jumlahnya semakin banyak. Nah, berarti dijumlahkan. Nah, tapi di sini satuannya berbeda, anak-anak, ya. Satuannya ada yang kilogram, ada yang gram. Nah, seperti ini harus dijadikan satuan dulu. Maksudnya satuan yang sama dulu. Oke. Kita lihat soalnya. Soalnya berapa gram tepung terigu? Berarti diminta dijadikan menjadi gram. Nah, 3 kilogram diubah menjadi gram, menjadi 3.000 gram. Lalu ditambah sisanya tadi 250 gram. Dijumlahkan menjadi 3.200 gram. Lalu ada kalimat jadinya karena soal cerita, ya. Jadi berat tepung terigu ibu sekarang adalah 3.250 gram. Udah kan ya? Nah, yang penting ini anak-anak, ketika satuannya itu berbeda dijadikan satu satuan dulu. Betul ya? Yuk lanjut. Contoh soal dengan cara yang berbeda. Kita lihat. Ibu Dayu membeli 4 kg gula pasir. Gula itu digunakan untuk membuat kue sebanyak 750 gram. Nah, berapa gram gula pasir yang belum digunakan? Artinya yang ditanyakan adalah yang belum digunakan itu sama dengan sisanya. Nah, kalau menghitung sisa berarti diapakan? Berarti dikurangi, ya. Oke, kita lihat jawabannya karena soal cerita menggunakan kalimat matematika. KM-nya adalah 4 kg dikurangi dengan 750 gram. Gulanya ada 4 kilo, dipakai ibu 750 gram. Nah, karena satuannya berbeda, harus disamakan dulu. 4 kg dijadikan ke gram. Jadi 4.000 gram. Dikurangi dengan 750 gram. Hasilnya 3.250 gram. Mudah bukan? Ya. Jangan lupa kalimat jadinya. Nah, karena soal cerita. Jadi, berat tepung terigu ibu sekarang adalah 3.250 gram. Nah, mudah bukan? Nah, ini alhamdulillah materi berat, pengukuran berat sudah selesai Bu Dina sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak paham, bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Nah, sekarang anak-anak dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal ya di buku paket tema 3 halaman 165 nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku paketnya saja. Nanti silakan didiskusikan dengan orang tua. Kira-kira jawabanmu itu sudah betul atau belum? Betul ya anak-anak? Mudah-mudahan apa yang Bu Dina sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak ya, dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.